Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumrotun Latifah, NIM 22201512167, semester 3 Prodi PAI, Institut Agama Islam Khazinatul Ulum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang wudhu untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh beliau Bapak Ahmad Saifurizal MPD. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan wudhu. Wudhu secara bahasa artinya bersih dan indah. Adapun secara istilah adalah membasuh atau mengusap seluruh anggota wudhu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam dengan tujuan untuk menghilangi hadas kecil. Wudhu menjadi syarat sahnya sholat yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Hukum wajib dari melaksanakan wudhu ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai kedua siku-siku, kemudian usaplah sebagian kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun wudhu. Rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka wudhunya tidak sah. Apa rukun yang pertama? Rukun pertama yaitu niat. Niat ini tempatnya di dalam hati. Lafadznya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a lirfa'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah ini dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai pada dagu. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat yaitu mengusap bagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Tertib di sini artinya urut. Tidak boleh apabila yang pertama membasuh kedua tangan sampai siku-siku baru membasuh wajah. Itu tidak boleh ya teman-teman. Selanjutnya adalah syarat sah dan syarat wajibnya wudhu. Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Apabila tidak beragama Islam, maka wudhunya tidak sah. Yang kedua yaitu balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat tidak sedang berhadas besar, misalnya haid atau nifas. Kemudian syarat sahnya yaitu yang pertama menggunakan air yang suci mensucikan. Yang kedua tidak menganggap bahwa fardhunya wudhu adalah sunnah atau sebaliknya. Semisal nih membasuh telapak tangan hukumnya adalah sunnah. Apabila kalian menganggap ini adalah hal wajib, maka wudhunya tidak sah. Yang selanjutnya adalah mumayyiz. Mumayyiz di sini artinya adalah bisa membedakan perkara yang baik dan buruk dari apa yang dia kerjakan. Selanjutnya, tidak ada perkara yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu, misalnya terkena getah, cat, kutek, atau lain sebagainya. Selanjutnya adalah sunnah dalam berwudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, istinsyak. Istinsyak artinya menghirup air sampai pada hidung. Selanjutnya adalah mengusap telinga. Mengusap telinga ini bisa bagian dalam dan luarnya. Selanjutnya adalah berdoa. Lafadznya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Selanjutnya adalah mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah bersiwak. Selanjutnya adalah makruh dalam berwudhu. Makruh di sini artinya suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Yang pertama adalah berwudhu dengan air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air panas yang terkena terik matahari yang pada wadah terbuat dari perak atau tembaga. Yang kedua yaitu membasuh lebih dari 3 kali. Selanjutnya terlalu irit air atau terlalu berlebihan air, maka tidak boleh ya teman-teman, hukumnya adalah makruh.
Selanjutnya adalah adab dalam berwudu. Yang pertama adalah menghadap kiblat, yang kedua berada di tempat yang lebih tinggi, yang ketiga tidak sambil berbicara, dan yang keempat tidak meminta bantuan orang lain. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, bisa kentut atau lain sebagainya. Yang kedua, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Selanjutnya adalah tertidur lelap atau tidur yang tidak menetap pada posisi bumi. Selanjutnya adalah hilang kesadaran. Hilang kesadaran ini bisa seperti gila atau lainnya. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Yang terakhir yaitu larangan bagi orang yang tidak berwudu. Yang pertama ada sholat, kemudian i'tikaf di masjid, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.